Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Oh ya, puasanya gimana? Masih lancar? Atau sudah ada yang bocor? Jangan lupa ya, kalau ada yang sudah bocor nanti wajib dikodok. Nah, alhamdulillah juga ya hari ini kita sudah memasuki hari ke-10 di bulan Ramadan 1442 Hijriah, dan kita juga memasuki hari ketiga di kegiatan Sanlat hari ini. Dan di hari ketiga Sanlat hari ini ada pemateri yang spesial loh. Kalau kemarin kita pematerinya Ustadz yang ganteng ya, kalau hari ini kita kedatangan Ustazah yang cantik. Siapakah beliau? Beliau ini adalah wakasi kurikulum. Siapa? Langsung saja kita sapa beliau ya. Ibu Eliza Puspa Indah SPD MPD. Assalamualaikum Bu El. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Gimana kabarnya Bu El? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya. Gimana, Bu Indah? Alhamdulillah baik juga. Oh ya Bu El, hari ini materinya adalah cerdas dalam bermedia sosial. Tentunya kita sudah tahu ya, pasti anak zaman now sudah nggak asing sama yang namanya media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram ataupun yang lainnya. Tapi apa sih yang dimaksud kecerdasan itu? Ternyata saya pikir kita harus cerdas dalam pelajaran aja, tapi ternyata enggak ya. Medsos juga harus tahu. Nah, seperti apakah cerdas dalam bermedia sosial? Langsung saja kita simak pemaparan materinya dari Bu Eliza Puspa Indah SPD MPD. Mangga Ibu silahkan. Iya, terima kasih Bu Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya serta nikmat kepada kita semua pada hari ini sehingga kita bisa menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan di hari ke-10. Dalam keadaan sehat tentunya ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu mau menyapa dulu ya, bagaimana kabarnya anak-anak semua yang ada di rumah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita masih berada di masa pandemi gitu ya, jadi pandemi ini belum berakhir, jadi tetap menjaga 3M ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya, dan jangan banyak berkerumun ya, karena ternyata yang dapat gitu ya, dapat virus corona ini semakin banyak gitu ya, dari waktu ke waktu semakin banyak. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Dan di hari ke-10 bulan Ramadan ini Ibu doakan semoga kalian semua bisa menjalankan ibadah saum dengan tentunya berkualitas gitu ya. Jangan sampai bulan Ramadan ini menjadi sia-sia gitu ya. Jangan sampai kalian hanya dapat haus dan laparnya aja. Karena kan Bu Indah, kalau di bulan Ramadan ini kan pahala itu dilipat gandakan ya, menjadi 70 kali lipat gitu ya. Jadi sayang kalau misalnya ibadah Ramadan ini sia-sia gitu ya, terlewat dengan sia-sia, terlewat dengan hanya tidur saja atau dimanfaatkan dengan waktu-waktu yang tidak jelas gitu ya. Jadi Ibu harapkan kalian jaga baca Qur'annya ya, kemudian sedekahnya jangan lupa, kemudian ibadah sholat sunatnya juga ya, kemudian banyak membantu orang tua dan lain sebagainya. Karena sekali lagi ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Bu Indah pernah nggak sedekah ke masjid itu 700.000 sekali datang? Kayaknya belum deh Bu. Kalau misalnya di bulan Ramadan ya, kita ngenceleng 10.000 itu di masjid, itu bagaikan 700.000 gitu ya. Jadi berlipat ganda. Jadi sayang gitu ya kalau misalnya di ibadah Ramadan ini kita sia-siakan, kemudian kan membaca Al-Quran itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Jadi sayang ya. Dan kalau misalnya hari ini adalah hari ke-10 bulan suci Ramadan, itu kalau misalnya kalian membaca Al-Quran satu harinya 1 juz, tentunya hari ini kalian sudah memasuki juz ke-10. Berarti sudah ke surat apa? Hayo, komen.
masuk juz 10 itu surat apa ya. Komentar bisa dikirim ke itu Bu ya, komentar di channel YouTube kita. Iya, komen 3 Cimahi Official. Iya, komen di YouTube-nya ya. Dan kalian komen juga ya, udah juz berapa ya? Nanti Ibu lihat di komennya yang jusnya paling besar, nanti Ibu kasih door prize. Wow, semangat gitu ya. Semangat nih. Langsung dikasih hadiah ya. Itu tuh yang paling spesial hari ini karena nanti akan ada pertanyaannya Bu Ella. Iya. Pemenangnya akan dapat hadiah. Iya, jadi kalian tetap ya stay tune ya, jangan cuman komen udah gitu disimpan HP-nya bobok lagi. Tetap stay tune ya di YouTube SMK Pasundan 3 Kota Cimahi karena nanti akan ada pertanyaan dari materi yang Ibu sampaikan ya. Tetap semangat gitu ya, jangan lemas-lemas dan malas-malasan. Oke Bu Indah, hari ini saya akan memberikan sedikit gitu ya, ingatan kembali gitu ya, refresh kembali kepada anak-anakku semua tentang bagaimana kita bermedia sosial ya. Ibu yakin gitu ya, kalian semuanya itu pasti punya IG gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak punya IG, mungkin ada yang Facebook atau setidaknya WA aja ya. WA ya. Nah, bagaimana sih kita sebagai siswa agar kita bisa memiliki literasi gitu ya terhadap media sosial. Nah, dilihat itu share screen-nya Pak Hilman, next. Ya. Nah, sebelumnya Ibu mau memberikan informasi kepada kalian bahwa pengguna media sosial di Indonesia itu dari tahun ke tahun itu meningkat. Screenshotnya, share screen-nya, oke. Nah, jadi cerdas dalam menggunakan media sosial itu terkait dengan literasi digital ya. Kalian kan sering mendengar ya kata literasi. Nah, digital juga harus punya literasi ya. Artinya bahwa kalian itu harus mempunyai kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak ya. Nah, Ibu sampaikan Ibu sampaikan bahwa pengguna internet di Indonesia itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat ya, semakin meningkat. Dari tahun 2020 itu pengguna internet itu sekitar 175,6 juta jiwa. Di tahun 2021 itu meningkat ya menjadi 202,6 juta jiwa. Jadi naiknya sangat signifikan sekali ya, sekitar 24 juta jiwa. Padahal penduduk Indonesia itu bukan hanya ya, itu banyak 274,9 juta jiwa gitu ya. Jadi hampir sepertiganya ya, dua per tiganya ya. Jadi hampir 2/3 penduduk Indonesia itu menggunakan internet. Berikutnya, nah di sini ada survei ya, berapa jam dalam sehari kita menggunakan internet ya. Untuk waktu berinternet itu dalam satu hari itu ada yang sampai 8 jam 52 menit, hampir 9 jam gitu ya. Kemudian ada yang 2 jam 50 menit itu dipakai untuk menonton streaming ya, TV streaming. Kemudian 3 jam 14 menit itu dipakai untuk sosial media. Kemudian berikutnya online ya, membaca media di media online itu 1 jam dipakai itu ya, 1 jam setengah, 1 jam 38 menit. Kemudian 1 jam 30 menit itu dipakai untuk mendengarkan musik. Kemudian 33 menit itu dipergunakan untuk broadcast radio ya, radio. Kemudian 44 menit untuk mendengarkan podcast ya. Dan 1 jam 16 menit itu dipergunakan untuk main game ya. Tapi Ibu yakin deh kalian yang cowok-cowok nih terutama pasti lebih banyak main game gitu ya. Hati-hati ya, nanti kalian habis waktunya untuk dipakai untuk main game. Berikutnya, nah sekarang kita lihat ini survei pengguna internet berdasarkan usia. Jadi ternyata yang lebih banyak menggunakan internet itu dari usia 25 sampai 34 tahun. Nah ini tentunya kita tidak heran gitu ya, karena pengguna internet
di usia 25 sampai 34 tahun itu ibu yakin digunakan untuk mereka bekerja gitu ya, untuk keperluan mereka bekerja. Kemudian untuk yang kedua itu usia 18 sampai 24 tahun, itu pengguna internet yang paling banyak menggunakan. Nah, ini yang ketiga nih, usia 13 sampai 17 tahun itu menduduki usia 35 sampai 44 tahun ibu ya menduduki peringkat ketiga menggunakan internet yang lebih banyak. Dan kalian ya menduduki peringkat keempat, yaitu usia 13 sampai 17 tahun itu pengguna internet terbanyak gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa yang menggunakan internet yang paling banyak itu usia 25 sampai 34 tahun. Berikutnya, nah kalian harus hati-hati ya, ternyata internet juga itu ada bahayanya ya. Ada yang pertama itu cyberbullying ya. Apa itu? Misalnya diejek ya, kemudian kalian direndahkan, itu ada itu termasuk ke dalam cyberbullying. Kemudian ada cyber fraud ya, cyber fraud. Itu banyak ya kasusnya, kalian diajak janjian ya, kemudian kalian kemudian diperkosa ya, kemudian ada penipuan uang dan lain-lain. Kemudian yang ketiga cyberporn ya, atau pornografi, pelecehan seksual ya. Ada kasus ya di Amerika Serikat ya, ada sepasang kekasih dia saling jatuh cinta. Karena saking cintanya ini si cewek, dia mau aja ya apa yang disuruh oleh cowoknya, dia mau aja berbuat gitu ya. Tolong foto kamu pakai baju seksi, dikirimin. Tolong foto kamu lagi begini, tolong foto kamu lagi begitu, dikirimin. Ternyata setelah putus, foto itu disebarkan dan membuat si ceweknya jadi bunuh diri ya. Jadi hati-hati ya, jangan menyebarkan sesuatu hal pribadi kita kepada orang lain gitu ya. Kemudian ada cyber gambling ya, itu tindak pidana perjudian dan cyber yang lainnya. Berikut, nah hati-hati juga dengan hoax ya. Bu Indah suka pernah baca berita tentang ada dajjal keluar dari kubur, pemegang kunci dajjal gitu loh. Nah ya itu nggak jangan langsung disebarkan ya, kalian harus cek lagi. Kemudian ada virus corona, saya baca ya bahwa hoax tentang virus corona itu ada 1.200 berita hoax tentang virus corona ya. Kemudian ada itu Bu Indah berita tentang lintah yang ada di dalam kangkung. Itu kalau kemakan nanti katanya lintahnya akan hidup di dalam tubuh kita gitu katanya ya, itu hoax ya. Kemudian ada Nabi ke-26 yang sekarang sedang viral ya, mau ditangkap, ternyata orangnya ada di China ya. Nah, jadi hati-hati dengan berita hoax ya, kalian jangan langsung percaya dan jangan langsung menerima berita langsung disebar luaskan. Kalian harus cek dulu. Ya, berikutnya. Ya, tadi ya. Jadi hal yang harus dilakukan pada saat menerima berita adalah 4C. Cermati artinya pada saat kita menerima berita, kita cermati dulu ya. Benar, ini benar nggak? Ini benar nggak? Ini salah nggak? Ini benar nggak? Gitu ya. Dia langsung jangan. Kemudian dicek lagi, kalian browsing lagi ke internet. Apakah ini beritanya benar atau bohong gitu ya. Kemudian dicari dan cepat, artinya cepat memberikan informasi yang benar ya. Jangan dibiarkan, misalnya ada berita hoax kalian biarkan, tapi kalian cepat Bu Indah, langsung percaya aja gitu. Iya, jadi memberikan informasi bahwa teman-teman ini salah loh yang saya baca, ini adalah begini gitu. Nah, dan hati-hati pula gitu ya pada saat kalian itu memberikan komen ya, memposting video, memposting foto, gambar dan lain sebagainya ya, karena itu akan memberikan jejak digital kepada kita ya. Jadi jejak digital itu ada jejak pasif dan ada jejak aktif. Jejak pasif itu adalah jejak yang tidak kita sadari ya. Misalnya rute-rute yang pernah kita lalui, nah itu akan memberikan jejak kepada kita ya. Kemudian juga laman yang kita kunjungi ya, laman yang kita kunjungi itu juga merupakan jejak digital bagi kita. Kemudian ada jejak aktif.
Jejak aktif itu adalah foto apa saja yang pernah kita unggah ke media sosial. Kemudian video apa yang pernah kita unggah di media sosial. Kemudian ucapan-ucapan apa saja yang pernah kita posting dan kita unggah di media sosial. Nah, Bu Indah, kenapa ini jejak digital ini penting ya? Karena pada saat kita nanti akan melamar pekerjaan, nanti perusahaan-perusahaan yang profesional itu biasanya suka mencari jejak-jejak digital kita ya. Jadi jejak digital kita itu bisa memperlihatkan kualitas diri kita. Bisa memperlihatkan kualitas diri kita. Kalau postingan kita ya yang selama ini kita unggah di media sosial itu positif, tentunya kualitas diri kita akan menjadi positif. Tapi kalau misalnya postingannya lebay gitu ya, alay-alay kayak gitu ya, baru galau-galau gitu ya. Nah itu bisa dibaca gitu ya oleh perusahaan yang mau menerima kita bekerja. Oh ini mah orangnya lemah gitu ya, mentalnya lemah gitu dan lain sebagainya. Jadi hati-hati ya dalam kita memposting atau mengunggah sesuatu di media sosial, karena itu akan menjadi jejak digital yang tidak bisa kita hapus ya. Nah Bu Winda, ada nih survei Microsoft ya bahwa kehidupan netizen di Indonesia itu mengerikan. Oh my god gitu ya, saya malu gitu ya bacanya. Kemudian katanya netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling tidak sopan di dunia gitu ya, padahal kan ya Bu Winda, orang-orang Indonesia itu dikenal dengan orang-orang yang ramah gitu ya, ramah ya, di performanya ramah, di hatinya kita nggak tahu gitu ya. Hati-hati ya anak-anakku sekalian, bahwa untuk saat ini jarimu adalah harimaumu ya. Jadi hati-hati dalam memberikan komentar gitu ya. Nah sekarang ini kan ya banyak yang suka disebut dengan yang namanya haters ya Bu Indah ya, bahwa saya itu adalah hatersnya artis tertentu gitu ya. Jadi dia itu akan selalu bersiap-siap untuk memberikan komen yang negatif gitu terhadap artis yang dia tidak sesuka gitu ya. Nah jadi kalau orang-orangnya seperti ini, orang-orang yang begini Bu Indah, semut di seberang lautan itu kelihatan, gajah di depan mata itu nggak kelihatan. Jadi sibuk dengan urusan orang lain gitu ya. Jadi stop untuk memberikan komen negatif terhadap orang lain. Bu Indah, saya sebagai guru sangat bertanggung jawab sekali terhadap survei Microsoft ini. Ya Allah gitu ya, netizen yang paling mengerikan. Bu Indah pernah dengar nggak yang viral sekarang bahwa orang Indonesia itu dilarang untuk pergi ke Thailand? Wah, gara-gara ini Bu Indah, gara-gara ada sepasang sepasang gay kasih laki-laki dengan laki-laki itu nikah, kemudian dikasih komen sama orang-orang Indonesia. Kalau di Indonesia kan gay menikah itu kan itu di komen wajar lah ya. Iya, kalau Indonesia kan jarang ya, nggak ada yang seperti itu, gay dengan gay ya, cowok dengan cowok nikah. Tapi kalau di Thailand kan itu sudah biasa gitu ya, udah biasa, dan dikomenin lah sama orang Indonesia, ahli neraka gitu dan lain sebagainya. Ya tuh orang-orang kan sekarang gampang Bu Indah ya, kalau walaupun orang Thailand tidak mengerti bahasa Indonesia, tapi kan dia bisa cari terjemah ya, gampang sekarang ya, di Google bisa lihat cari terjemahannya. Mereka marah lah sampai-sampai ya melarang orang-orang Indonesia untuk datang ke Thailand gara-gara ya gitulah. Kemudian ada lagi komen ya, jadi jangan sibuk dengan hanya memberikan komen negatif kepada orang lain ya. Sibuklah dengan kualitas diri kita gitu ya. Karena kalau misalnya kita terbiasa untuk memberikan komen negatif ya, itu akan lama-lama akan menjadi karakter. Jadi kalau kita berada di dunia nyata, karena kita sudah terbiasa untuk memberikan komen negatif di dunia maya, itu jadi nanti akan terbawa-bawa ya. Bu Indah tahu nggak Eleanor Roosevelt? Aduh nih bahasanya gimana? Eleanor Roosevelt, dia adalah istri Presiden Amerika yang ke-32. Presiden Roosevelt itu yang ke-32. Dia adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-32 yang dia menjabat 4 kali dalam masa jabatannya ya. Itu istrinya ya, istrinya itu pernah bilang katanya ya, great minds talking about ideas, average minds
talking about events. Small minds talking about people. Tahu nggak artinya? Yo, komen. Jadi orang yang besar itu artinya orang yang power, orang yang calon-calon orang sukses lah ya. Dia akan membicarakan tentang sebuah ide, tentang sebuah gagasan, tentang sebuah hal-hal yang akan dia lakukan demi mencapai cita-citanya gitu ya. Orang yang kecil itu adalah orang yang selalu membicarakan tentang orang lain, tentang keburukan orang lain ya, membicarakan tentang gosip gitu ya. Tapi orang yang rata-rata average people itu akan tidak membicarakan orang lain dan tidak juga membicarakan tentang ide atau gagasan. Kalian mau yang di mana ya? Makanya Bu Indah, saya juga kalau misalnya kumpul-kumpul itu ya, pastikan yang dibicarakan siapa Bu Indah? Orang lain. Gibah. Jadi apalagi di bulan Ramadan ini ya, jangan sampai gitu kita udah saum nih ya, udah lapar, udah haus, kita udah baca Al-Quran, udah sedekah ya, udah ibadah-ibadah lain dimaksimalkan, tapi masih ngomongin orang. Aduh, innalillahi ya nauzubillahi min dzalik ya. Jadi ini juga saya menyampaikan ini kepada diri saya juga gitu ya. Jadilah orang-orang besar ya, orang-orang yang selalu membicarakan tentang ide dan gagasan atau mimpi-mimpi apa yang akan kalian raih gitu ya. Jangan sampai kalian menjadi orang yang small people, orang yang kecil gitu ya. Ya, berikutnya Pak Hilman. Nah ada ya. Ini Ibu mau menyampaikan bahwa hal-hal yang tidak perlu diposting ya, itu adalah yang pertama adalah masalah keluarga. Ya, jangan sampai kalian begini, baru punya masalah ya sedikit tentang keluarga kalian posting di status WA kalian ya, ke main game dititah meliterasi misalnya kita posting ke WA gitu ya, atau misalnya lagi sebel sama orang tua posting di WA gitu ya, lebih sebel ke adik atau ke mana-mana gitu ya, diposting gitu ya, jangan ya. Kemudian yang kedua yang kalian tidak boleh posting adalah masalah percintaan ya. Ada nih orang yang sedang jatuh cinta ya, yang diposting itu adalah screenshotan dia dengan pacarnya ya. Lagian Bu Indah kalau di Islam itu kan nggak ada pacaran ya Bu Indah ya. Udah saya mah pacaran secara Islami. Seperti apa pacaran Islami Bu Indah? Meninggalkan sholat. Oh. Jangan lupa ya bangun bersolat subuh. Oh gitu pacaran Islami ya. Ya gitu Bu Indah. Nggak ada deh istilah pacaran Islami Bu, nggak ada. Iya, adanya juga pacaran setelah menikah ya Bu Indah ya. Iya. Cuman ini kadang saya suka greget gitu ya ngelihat orang-orang yang sedang jatuh cinta itu posting screenshotan dia dengan pacarnya. Kemudian pacarnya aja yang dijadiin status WA-nya ya, atau di status atau di IG-nya ya. Kemudian statusnya itu lebay, kata-katanya itu kata-kata alay gitu ya. Bu Ina, saya pernah dengar ya, ada seseorang yang bilang ya bahwa cinta yang dewasa itu adalah cinta yang tidak dipublikasikan katanya. Itu dewasa katanya ya. Betul. Jadi kalau misalnya kalian punya pacar ya, yang sudah terlanjur nih pacaran, yang belum punya pacar jangan mau punya pacar ya. Nah, enak punya pacar itu ya. Nanti kalau punya pacar itu kalau sudah waktunya gitu ya, kalau sudah mau menikah baru gitu ya boleh. Jadi yang sudah terlanjur punya pacar ya, bahwa pada saat kita mempublikasikan cinta itu adalah pada saat kita menyebarkan undangan pernikahan baru ya, itu ya pacar yang benar gitu ya. Tapi kalau misalnya pacarnya yang apa diposting alay-alay dan lain sebagainya, pikirin lagi deh ya. Tidak baik itu. Kemudian rencana ya Bu Indah. Nah kalian jangan sampai memposting rencana ya, karena rencana itu baru hanya sekedar rencana gitu ya. Saya mau nanya Bu Indah, ada 5 orang burung yang akan berencana, ada 5 orang burung yang berada di atas pohon. 4 burung itu dia, kok burung tuh orang? 5 ekor, ada 5 ekor burung berada di atas pohon. 4 lagi berencana untuk terbang ke pohon itu. Berapa burung yang ada di pohon?
Tetap 5 karena yang 4 itu baru berencana belum terbang ya. Jadi kalian kalau misalnya punya rencana janganlah diposting ke medsos gitu ya, karena kan itu baru rencana. Kalau misalnya Allah tidak mengabulkan bagaimana, kan malu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya rencana, sampaikan rencana itu kepada Allah ya, karena mudah-mudahan rencana yang kalian susun itu bisa nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian sebarluaskan di media sosial kalian. Kemudian yang keempat itu kekayaan. Nah, kekayaan ini Bu Indah ada ya artis-artis ya sekarang yang mengunggah video-video tentang kekayaan mereka. Bu Indah setuju nggak? Kalau saya Tentang pribadi artis-artis. sih enggak ya Bu, kurang enggak adanya setuju. Soalnya kan khawatirkan jadi kayak kan setiap orang yang menonton kan beda-beda ya. Mungkin ada yang tanggapannya positif, tapi ada juga yang negatif gitu. Atau misalkan jadi kayak apa ya, oh udah si itu mah kaya, terus jadi ada apa ya, ada rasa apa ya, minder atau jadi kayak betul ngerasa duh aku mah gini aja gitu kan. Bisa jadi menimbulkan kecemburuan dan bisa jadi ada niat jahat juga. Mungkin tuh mohon maaf yang tadi yang rencana ada tambahan, mungkin seperti misalkan mau rencana pergi keluar kota misalkan ya, kita posting tiket misalkan ya atau pesawat gitu, betul. Kalau misalkan ada orang niat jahat tuh itu rumahnya kosong, betul. Tahu kita datang, jadi bisa menimbulkan kejahatan. Betul. Kan apa juga niat juga ya, dari niat juga. Tadinya mungkin nggak ada niat, pas lihat. Terus yang tadi juga yang soal pamer kekayaan gitu kan ya. Pas lihat bisa jadi misalkan jangankan hanya artis lah, misalkan temen kita aja dia baru posting dapat uang banyak gitu Bu ya, yang ratusan ribu. Wah ini gitu, terus kan dia jadi tahu si itu punya uang, tiba-tiba muncul kan niat jahatnya gitu kan untuk ngambil pas kebetulan lagi kondisi seperti ini. Bisa jadi kan segala sesuatu, karena itu tadi tidak semua orang bisa menanggapi dengan positif. Iya Bu Winda. Dan tapi ya Bu Winda ya, anehnya gitu ya, artis yang posting yang mengunggah video kekayaan itu banyak penontonnya Bu Winda, gimana dong? Ternyata penonton Indonesia seneng menonton. Tapi enggak, jangan salah Bu, lihat deh kolom komentarnya. Itu kembali lagi tadi. Sebetulnya salah satu S3 marketing dari supaya channel kita ditonton, salah satunya dengan pamer kekayaan. Ternyata di kolom komentarnya banyak yang menghujat kok, atau misalkan komentar. Tapi masih tetap ditonton Bu Indah, dan semakin banyak ditonton semakin banyak uang mengalir ke dia. Kan gimana komentar kalau nggak nonton dulu? Masuk dulu. Jadi aneh gitu ya. Betul. Katanya nggak suka, tapi kok ditonton gitu ya, dan viewersnya banyak gitu ya. Jadi ya kita bijak juga lah dalam memilih dan memilah apa yang bisa kita tonton gitu ya. Berikutnya. Alhamdulillah ya, jazakumullah khairan katsira. Kirain masih banyak Bu Indah, ternyata semangat ya Bu. Bu Indah, ini saya pengen nyapa dulu nih yang boleh, yang sudah nonton itu, sudah gabung ya di yang sudah gabung, siapa aja kami. Siapa aja Bu Indah, coba dilihat. Ada Bella Rahayu dari 10 TKP 1, Bella, selamat pagi. Ada Karisma Novianti, 12 AKL. Ada catat ya, ada Karisma. Apa lagi? Devi Hodijah dari 10 TKP 1. Mohon maaf, Siti Devi Hodijah. Sama ya. Ada Livia Lianti dari 10 TKP 2. Ada Olivia, Farida, ada Muhammad Indra Ardiansyah. Ada Wahid juga dari 11 Multimedia. Ada Intan Ramadita dari 12 AKL. Alhamdulillah. Masih banyak nih Bu ya, harus disebutin. Ini yang baru-baru gabung yang harus saya sebutin. Dan bagi kalian yang anakku sekalian, jika ingin memberikan pertanyaan Bu ya, silakan bisa tulis di kolom komentar di channel YouTube kami di SMK Pasungan 3 Cimahi Official. Dan juga nanti akan ada pertanyaan yang hadiahnya langsung dari Bu Eliza sendiri. Langsung biar semangat, ayo, jadi harus nonton. Yang tadi udah dicatat kan ya, yang tadi ya materinya udah dicatat. Materinya ya dicatat. Ya. Siapkan alat tulis dari tadi. Saya lupa. Ada pesan-pesan dulu yang mau lewat? Kita jeda sebentar dulu mungkin. Bentar aja ya. Dan kalian siapin pertanyaan, silahkan siapkan pertanyaan apa yang ingin ditanyakan ke Bu Eliza SPD. Bu Eliza Puspa Indah SPD MPD. Pertanyaan yang berkualitas nanti dikasih hadiah. Nah itu dia pertanyaan, dan nanti ada pertanyaan juga Bu ya. Tapi pertanyaannya yang berkualitas ya Bu Indah ya. Yang berkualitas. Oke. Sambil menunggu, kita akan jeda sebentar. Sebentar.
kembali lagi masih di Pas 3 TV dan tentunya masih bersama saya Bu Winda, masih dalam rangkaian acara kegiatan Salat Pesantren Kilat yang diselenggarakan oleh SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Dan masih bersama saya pemateri kita Ibu Eliza Puspa Indah SPD MPD. Bu masih semangat ya Bu ya? Semangat dong. Bu udah ada pertanyaan yang masuk nih. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih untuk Risa atas pertanyaannya nih. Dari kemarin bisa aja yang nanya ya. Bisa. Yang lain dong. Katanya seperti ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasi kecanduan bermain gadget atau bermain sosial media? Mengatasi kecanduan bermain gadget, Bu. Iya ya, itu sebenarnya harus ada tekad dalam diri gitu ya, tekad dalam diri bahwa waktu saya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 24 jam gitu ya. Dan waktu itu harus betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik mungkin karena itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh ya bermain gadget gitu ya, tapi kita batasin waktunya dan kita harus harus meyakinkan diri kita bahwa kita apabila terlalu banyak bermain gadget gitu ya, berarti itu kita akan melalui waktu-waktu kita dengan sia-sia gitu ya. Jadi dan orang yang melalui waktu dengan sia-sia itu adalah temannya setan ya. Kalian mau nggak jadi temannya setan? Nggak mau. Jadi alihkan waktu-waktu bermain gadget itu dengan hal-hal lain yang bermanfaat. Kalian bisa menonton tontonan yang bisa menambah kompetensi kalian gitu ya. Tontonan yang bisa memotivasi kalian itu lebih baik. Atau misalnya kalian bisa bantu orang tua gitu ya. Membersihkan rumah dan lain sebagainya gitu ya, atau bisa coba-coba bikin konten gitu ya, karena kan sekarang banyak ya anak-anak itu yang ingin jadi YouTuber gitu ya. Coba-cobalah bikin konten atau bagaimana gitu, mengisi waktu-waktu dengan hal yang bermanfaat gitu ya. Jadi tekadkan, yakinkan kepada diri kita bahwa waktu ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 24 jam berapa waktu yang kita manfaatkan untuk hal yang bermanfaat ya. Kalau misalnya kita menyia-nyiakan waktu, itu temannya setan. Itu aja Bu Indah mungkin ya. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Nining Mailani. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk usia kita, lebih baik menggunakan sosial media untuk apa? Usia remaja gitu ya? Iya, bisa untuk ini ya Bu Indah, kalau kita misalnya mempunyai karya ya, kayak sekarang nih kan, sekarang itu kan ada integrated learning ya. Kalian buat karya berupa video, nah itu bisa kalian posting ya untuk mengumpulkan portofolio kita gitu ya. Atau bisa dibuat untuk album, misalnya kita punya foto-foto gitu ya yang positif, kita posting ya di media sosial kita. Itu juga nanti sebagai bahan pertimbangan nanti ya kalau kita melamar pekerjaan kepada perusahaan. Oh, dia itu postingnya yang hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Atau misalnya kalian punya kata-kata positif, itu bisa. Atau kita bisa atau media sosial bisa digunakan sebagai kita untuk menjalin silaturahim gitu ya. Atau misalnya mencari berita-berita yang positif ya dan lain sebagainya. Banyak ya, banyak. Karena media sosial itu ibarat pisau ya, yang satu tajam ya, yang tajamnya itu bisa digunakan untuk memotong, tapi yang tajamnya itu bisa digunakan untuk melukai seseorang gitu. Jadi gunakan yang positif gitu ya, media sosial digunakan untuk hal yang positif saja. Oke Bu, terima kasih. Ada juga pertanyaan dari Asep Sulaiman. Assalamualaikum. Kelas berapa Bu Asep Sulaiman? Tidak disebutkan sih. Iya, Asep kelas berapa? Mohon maaf. Akunya nama Asep Sulaiman, tapi ternyata yang mengirim pertanyaan adalah Fadia. Fadia 10 AKL. 10 AKL ini anak Fadia. Mohon maaf Fadia ya. Iya, gimana Fadia? Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana menegur atau menasehati anak yang kecanduan game online? Gimana? Iya, memang susah ya. Menegur atau menasehatinya? Iya, sepertinya Bu Winda kalau menegur anak itu tidak bisa langsung ditegur gitu, nggak boleh main gitu ya, tapi dialihkan perhatiannya ke hal-hal yang lain gitu ya, dan juga diberikan kesibukan yang lain gitu. Jadi jangan langsung dilarang, atau misalnya
di wifi-nya dicabut mungkin. Kalau pakai wifi Bu, ini kuota, nggak diisi kuotanya. Atau bagaimana lah nih caranya gitu ya, karena kan aduh kalau misalnya kecanduan repot banget ya. Sekarang kan banget kayaknya ya. udah musim ya, gimana? Iya. Apa ya, istilahnya udah menjamur banget lah Bu, Iya, apalagi betul. sekarang belajar daring, Iya. mungkin belajarnya cuma sebentar, Iya. tapi game online-nya yang sampai Iya, begadang. itu memang itu kemampuan orang tua gitu ya untuk bisa mengalihkan perhatian anak itu ke hal-hal yang lain yang lebih positif gitu. Ya, dan juga mungkin Bu Winda, hal yang terakhir itu adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah semoga anak-anak atau adik-adik kalian gitu yang kecanduan game itu bisa lama kelamaan mengurangi kebiasaan jeleknya gitu. Kalau misalnya sudah dikasih tahu, udah dialihkan perhatian dan lain sebagainya, ya udah kita doakan saja gitu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya dari Alfiko Muhammad Ramadan. Alfiko MM ya? Iya, 11 multimedia ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Alfiko. Mau nanya, Mm-mm. kan mimpi basah tuh hal yang wajar. Nah, kalau misalkan mimpi basah di bulan Ramadan siang hari gimana Bu? Apakah akan batal dan harus diganti? Ini sepertinya Viko sepertinya ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa nggak apa-apa. Yang saya tahu Ini agak di luar materi. nggak apa-apa. Yang saya tahu yang membatalkan puasa itu yang masuk ke dalam mulut kita ya Bu ya. Kalau misalnya mimpi basah itu kan tidak disengaja ya, tidak disengaja gitu. Kecuali kalau misalnya disengajain gitu ya. Kalau tidak disengaja ya enggak, namanya juga nggak lagi disengaja. tidur siang tiba-tiba gitu ya. Iya, Nggak sengaja. iya nggak Oke. sengaja gitu. Atau jangan sampai, makanya ya kalau sebelum tidur itu kita banyak berdoa gitu ya, apalagi di bulan Ramadan biar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Iya betul. Ibu ini dari Risa lagi nih. Risa masih belum puas. Risa. Kayaknya Risa dapat door prize ya. Risa Puja Lestari ya. Dari kemarin memang aktif. Iya, oke. Ibu, bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir bahaya internet seperti cyber yang tadi Ibu sampaikan? Ya, kita harus punya kemampuan gitu ya untuk membedakan antara yang positif dengan yang negatif gitu ya. Terkadang kalau misalnya kita mau browsing sesuatu nih Bu Winda, kita browsing sesuatu tiba-tiba yang keluar apa gitu ya, langsung tutup gitu ya, langsung tutup. jangan kita lihat gitu, langsung tutup ya. Kemudian Tapi lagi mungkin Bu ya, kira-kira Bu Winda. hati-hati dalam memposting sesuatu kan itu Iya. juga mengundang cyber kan. Iya betul iya. Jadi intinya dari kitanya juga ya Bu, Iya, harus hati-hati. betul Bu Indah. Saya pernah dulu ya nonton YouTube tertentu, tiba-tiba besoknya dia muncul lagi. Ya, jadi misalnya kita nonton Atta Halilintar, besoknya muncul di beranda kita Atta Halilintar. Padahal saya kurang suka nonton yang kayak gitu-gitu. Karena waktu itu aja Bu Indah, waktu dia nikah saya penasaran gitu ya. Ternyata besoknya muncul lagi. Jadi ya itu kata Bu Indah tadi, jangan Jadi jangan sembarangan posting juga. Iya, gitu. posting juga jangan sembarangan posting. Terus buka-buka situs. Iya. Dan juga Bu Indah tadi sekali lagi berdoa. Jadi kita jangan mau makan aja ya berdoa gitu ya. Pas mau buka internet juga berdoa gitu ya. Karena kalian kan masih remaja ya, masih mudah gitu untuk dipengaruhi oleh orang lain. Yang gitu pasti ya. Bu ya betul sih, seperti postingan yang hati-hatilah jangan sampai kita memposting mengundang kejahatan ya. Jadi ataupun juga hati-hati juga dalam berkenalan dengan orang yang belum kita kenal. Karena sosial media itu dunia tipu-tipu. Iya betul. Maksudnya jadi kan nggak real gitu. Iya betul. Pakai foto profil siapa, padahal aslinya siapa. Nah itu. Kemudian di filter juga Bu Indah ya, Nah, di filter. Kayak sepertinya mungkin di setting lagi akun kitanya, jadi biar lebih aman lagi dan biar nggak kena hack juga Bu ya. Kan ada istilah yang dihacker, jangan kan ya seperti Facebook atau IG, Instagram ya, WhatsApp aja bisa dihack Ibu. Jadi ngaku-ngaku itu nomornya terus minta uang ke kontak yang ada, padahal yang punyanya enggak gitu. Itu juga bahaya gitu. Sebenarnya harus lebih diprotek lagi akun sosial kita supaya tidak terkena hack seperti itu. Itu merugikan juga. Betul beda ya. Namun terkadang Ibu ya, kadang kita perlu ya internet itu. Kadang sih berpikir udahlah nggak usah main internet aja gitu ya. Tapi bisa lah. Iya, tapi nggak bisa, berarti harus dari kitanya juga. Kita harus pandai memilih gitu. Memang sih
sekarang kan udah kemajuan zaman teknologi ya, Iya. apalagi udah semakin canggih, kita harus Iya. mengikutinya dibarengi, tapi dengan Iya. tadi kita lebih waspada lagi. Iya, ya. terus dipakai untuk hal yang positif, Iya, misalnya iya, jualan, Bu Indah ya. Itu positif. Jualan, jangan cuma sekedar posting yang aneh-aneh. Itu jualan itu keren tuh kalau Ibu senang banget kalau misalnya ada siswa yang jualan ya. Apa enggak game online aja kan kita bisa baca Al-Quran dari handphone kan Oh, iya, bisa, dari atau nonton YouTube nonton ceramah tausiah gitu. Atau juga bukan cuman main gamenya, bikin gamenya Nah, itu gitu, lebih Bu kreatif Indah, ya. game yang bermanfaat ya. Iya. Seperti itu. Ya Ibu, pertanyaan selanjutnya ini dari Bella Rahayu. Assalamualaikum Bu, maaf Bella Waalaikumsalam. izin bertanya. Mm-mm. Di zaman sekarang mengapa adanya sosial media banyak informasi hoax? Ya itu ya, saya pernah baca ya Bu Indah ya, seseorang itu menyebarkan hoax itu untuk mendapatkan uang. Karena satu kali hoax itu yang saya tahu, pernah saya dulu ikutan pelatihan digital, itu satu hoax itu 75 juta. Ya. Jadi itu. Dan juga ada beberapa motif ya. Di catatan saya waktu pelatihan dulu ya, menyebarkan hoax itu adanya karena motif iseng. Kemudian motif ekonomi karena ingin dapat duit tadi, kemudian motif ideologi, dia ingin menyusupkan ideologi yang salah kepada seseorang gitu. Kemudian ada juga provokator, ingin mengacaukan gitu ya. Jadi ya itu, jadi itu ada beberapa faktor sih, ya tergantung. Iya begitu. Jadi intinya Bu, kita harus lebih berhati-hati ya. Boleh kita menggunakan sosial media tapi dengan bijak. Iya. Tapi kalau misalkan kita gimana nih Bu, kalau kita gunain sosmed tapi kita tuh bikin status yang menyindir gitu misalkan. Nah itu. Jadi itu kan memancing juga ya Bu ya. Iya, itu harus dihindari itu. Itu harus dihindari, itu memberikan jejak digital yang negatif. Itu jejak digital yang negatif itu juga nggak boleh. Ya. Iya, jangan sampai terjadi ya. Oke Bu, tadi Ibu ada pertanyaan yang kira-kira supaya anak lebih semangat, boleh dong dikasih bocoran hadiahnya apa aja? Oh iya, ini hadiahnya ini historik sekali ya. Hadiahnya ini jaketnya baru ya. Ini waktu yang saya mau kasih ke yang penghafal Quran itu masih banyak jaketnya, jadi saya keluarin satu ya buat jaket. Kemudian ada ini tas. Wow, tas. Tas ini dari Bali ya Bu ya? Dari Bali asli loh. Ini Bali asli. Ini dipakai waktu saya di Bedugul. Kalau kalian lihat IG-nya saya ya, IG-nya Ibu Elizabeth Pak Indah, ini dipakai di Bedugul. Apalagi Bu Indah, coba Bu Indah bantu goyang sebelah sini. Wow, ini apa Bu Indah? Oh, kalau itu tas dari tas Jogja. Ya, tas dari Jogja. Sama itu Bu Indah, sama ada kotak pensil 2 di dalamnya. Wah, jadi beli dapet tas langsung bonusnya kotak pensil. ada dua loh, nanti bisa dikasih satu buat saya nyari-nyari itu aja barang-barang yang ada di lemari. Ini bagus loh, ini tasnya langsung asli dari Jogja dan ini baru ya. Dapat bonus lagi 2 kotak pensil gitu ya Bu. Apalagi Bu Indah? Ya, selanjutnya nih ada Bu Indah pakai pengen liatin door prize lebih Dita ya. Justru biar anak nanti aku mau semangat. Oh iya, nanti jawab pertanyaan ya. Benar. Ini apa ya? Kalau itu apa? Oh, itu sejadah Bu Indah. Sejadah. Dari itu waktu saya umroh tahun 2016. Masya Allah. Itu saya yang beli sendiri. Mau dibagi-bagiin ternyata itu sisa 1. Itu lumayan, sejadahnya agak tebal. Warnanya pink. Selanjutnya ini ada, ini bukan jualan ya. Ini hadiah. Itu apa lagi? Itu apa ya? Oh, itu tas juga. Wow, saya beli waktu diskon. Udah nggak dipakai lagi. Tapi ini harganya lumayan loh. Soalnya saya juga pernah beli, ini lumayan loh, asli harganya, ini bagus kualitasnya, insya Allah bagus ya. Muka mula ya? Iya. Mereknya. Oke Bu. Iya. Bu Indah, sebelum saya ngasih pertanyaan ya buat yang door prize ini, boleh nggak kalau Ibu nyanyi? Oh, boleh banget. Supaya kita lebih rame ya Bu ya, biar semangat. Daripada ngantuk gitu ya, daripada ngantuk, lemes gitu. Iya, saya mau nyanyi ya. Dengerin
Bu El Iya, bernyanyi. biasanya saya nyanyi kalau misalnya kalau waktu sekolah itu pas pembiasaan ya, 10 menit sebelum belajar itu kalau dikumpulkan di lapangan itu saya suka nyanyi. Sekarang ini saya pengen nyanyi nih. Boleh. Tunggu sebentar Bu, biar saya opening dulu. Oke. Kita saksikan penampilan dari Bu Eliza Puspa dari Bu Eliza Puspa Indah SPDN. Jeng, 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 jeng. Mari kita sambut. Ketika diriku bercermin di kaca, aku jadi mau pam pam pararam, melihat pakaian yang berjilbab putih, itulah diriku pam pam pararam. Namun nyatanya hati dan tingkah lakuku belum sesuai dengan pakaianku. Sering ngomongin orang dan gak karuan, pilih-pilih teman, kadang iri-irian, sering juga medsos berlebihan. Tetapi akhirnya diriku mengerti arti jilbab ini pam pam pararam. Tak hanya pakaian ataupun hiasan, tapi lebih lagi pam pam pararam. Jilbab putih ini akan menghantarkan diri kita pada cinta ilahi. Bersihkan hatimu, luruskan akhlakmu, jadilah muslimah yang penuh harisma. Semoga Allah bersama kita. Bam bam baram param param pam. Luar biasa sekali. Mau sumbang nggak apa-apa deh, mau sumbang yang penting berani. Bagus ya. Itu lagi lagunya penuh makna banget ya Bu ya lagunya ya. Jadi kan anak-anak tuh cuma pakai jilbab doang. Pergi ke sekolah pakai jilbab, pulangnya dibuka. Jadi nggak ada nilainya. Mata Allah. Sayang sekali ya. Jadi harus betul-betul ya berjilbab itu. Iya, betul. Oke Bu El, sepertinya Kita kasih pertanyaan. ya langsung saja sepertinya kita hadiah pertama apa? Oh iya, hadiah hadiah pertama ini saya pas yang dari Bali ini saya mau kasih buat jeng 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 jeng. Oh iya Bu, yang tadi yang Risa gimana? Hah? Yang Risa apa? Yang tadi pertanyaan kan Risa. Ya ini buat Risa. Senang banget saya Risa yang rajin nanya ya dari kemarin Ibu saya lihat itu Risa yang nanya. Coba Bu, di itu lagi. Kemudian saya mau Bu Winda yang ada yang komen yang paling bagus ada nggak? Komennya cuman hadir doang ya Bu Winda ya? Oh komentarnya ini absen itu memang absen hadir. Oh, ada nggak komennya yang bagus gitu? Kita kasih atau gini aja Bu Winda saya kasih pertanyaan. Iya, kasih ya. pertanyaan, iya. Pertanyaannya tadi apa sih yang pernah dibilang oleh Eleanor Roosevelt tentang people? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Intinya boleh nggak Bu? Boleh, intinya boleh. Oke. Jadi jawaban kalian bisa dikirim lewat kolom komentar ya Bu ya? Iya, ya itu ya. Iya, jadi Sekali lagi Bu silakan. pertanyaannya itu apa ya? Peribahasa atau pepatah ya? Pokoknya kata-kata bijak yang pernah dilontarkan oleh Eleanor Roosevelt tentang perempuan, ya. Tentang perempuan, tentang orang, tentang people. Tadi ya, great minds talking about apa, average man talking about apa, kemudian small minds talking about apa. Ini sepertinya agak Ada susah nggak? karena bahasa Inggris ya. Coba Bu. Iya, Pancing dengan hadiah yang jadi iya. Coba Hadiahnya apa ya Bu Indah ya? Hadiahnya jaket aja. Jaket ya. Jaket. Kalau yang bisa jawab hadiahnya jaket. Tapi ini jaketnya jaket cowok. Nggak apa-apa ya? Cowok, oke. Nggak apa-apa, nanti nggak bisa apa-apa. dikasihin ke kakaknya. Tapi ini bisa juga kayaknya dipakai buat perempuan. Ada nggak Bu Indah? Jadi
Great minds itu talking tentang apa, average mind itu talking tentang apa, talking about apa, small minds talking about apa. Nah, itu. Apakah ada yang bisa menjawab? Mana nih komennya? Itu ya pertanyaan yang pertama. Nanti Bu Indah cari Bu Indah ya siapa yang yang bisa menjawab. Ibu bagaimana cara ini? Mah udah pertanyaannya kan udah selesai. Yang kemudian pertanyaan yang kedua adalah sebutkan urutan usia dari usia atas sampai ketiga ya, 3 urutan yang menggunakan internet di Indonesia. Oh, yang tadi ya. Jadi usia berapa tahun urutan pertama, usia berapa tahun sampai berapa tahun urutan kedua, usia berapa tahun sampai berapa tahun urutan ketiga. Itu pertanyaan. Jadi 3 urutan. Sebutkan 3 urutan usia yang menggunakan internet. Susah nggak Bu Indah? Enggak ya? Tadi kalau yang merhatiin pasti tahu. Pasti tahu ya. Hadiahnya apa, Bu? Hadiahnya? Nanti. Hadiahnya apa ya? Terserah Bu Winda deh dipilihin. Asal jangan yang tas Jogja itu mah itu banget. Ya bolehlah terserah Bu Winda ya. Atau sejadah dulu ya. Iya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini kan hadiahnya ada 5, yang satu udah ya. Pertanyaan yang ketiga, yang sudah membaca Al-Quran yang paling banyak siapa ya? Tapi jujur ya. Berapa Bu Winda? Gimana, Bu? Jadi kan sekarang bulan Ramadan, harus memperbanyak bacaan Quran tuh. Nah, siapa sih yang sudah Surat berapa? Juz udah masuk ke juz berapa yang paling banyak, nanti di komen, nanti dapat hadiahnya ya. Oh gitu, itu gampang banget loh, tapi harus jujur ya. Iya, tapi harus jujur ya. Jadi kalian sudah sampai surat apa nih baca Al-Qurannya, atau juz keberapa? Udah masuk juz berapa? Iya, ini ada nih Bu. Nining Mailani. Orang sukses mah ngomongnya ide, orang kecil mah ngomongnya orang. Oh ya bener, ini ya Bu ya. Oke, jadi jawaban dari Nining Maleni adalah orang sukses mah ngomongnya ide. Orang kecil ngomongin orang. Iya. Kebanyakan orang tidak ngomongin orang sama tidak ngomong ide. Iya, ya boleh lah. Itu orang rata-rata. Udah mirip ya Bu ya. Mirip bisa. Nining ya, Nining berarti Nining dapat ceket. Ikutan jawab operator kita. Udah angkat tangan. Terus tadi yang ketiga itu yang jus ya, yang jus siapa? Belum ada ya. Udah jus apa? Ini baru 3 pertanyaan Ibu ya? Ya. Yang satu sudah dapat oleh yang ini. Iya. Tadi tas sudah dapat oleh Risa ya. Iya. Ini berarti tinggal 2 lagi. Yang jus paling banyak sama yang Ibu mau ngasih, yang urutan itu? Iya, enggak. Oh ya urutan usia. Urutan usia pengguna internet di Indonesia. Ayo apa. Sambil nunggu tuh Bu Ina yang nyanyi. Aduh, aku bisa nyanyi. Gimana kalau Bu El aja? Atau gini aja Bu Indah ya, saya kasih satu pertanyaan lagi, nanti kita jeda ya. Oke. Iya, satu pertanyaan lagi apa kira-kira Bu Indah? Bu Indah yang kasih pertanyaan. Apa ya? Ibu materinya ya. Sebutkan apa ya Bu? Sebutkan manfaat dari kita tidak kecanduan gadget. Oh, manfaatnya. Tidak kecanduan gadget, apa sih manfaatnya? Oh iya, oke. Banyak banget itu. Sambil nunggu jawaban kita jeda dulu ya, Bu Indah ya. Oke. Ya, jeda ya sebentar. Setelah ini nanti kita balik lagi ya. Coba pikirin deh. Manfaat dari tidak kecanduan gadget ya. Bukan manfaat kecanduan ya, tidak kecanduan gadget. Apa sih manfaatnya? Itu gampang banget. Ini si Intan nih.
Iya, terima kasih masih bergabung bersama kami di Tas 3 TV dan tentunya di channel YouTube SMK Pasundan 3 Cimahi Official. Nah, bagi kalian anak-anak yang tadi sudah siap-siap untuk menjawab, tadi pertanyaannya saya ulangi lagi ya. Boleh, yang pertama siapa? Sebutkan urutan usia pengguna internet. Kemudian yang kedua sebutkan manfaat dari tidak kecanduan gadget. Oke, dan Terus yang tadi Bu, yang jus paling banyak. Oh ya, jus yang paling Tadi banyak. Ibu udah sebutin tadi. Tadi belum di close. Oke, yang jus yang paling banyak di sini sudah ada yang komentar yaitu Intan Rahmadita. Intan dapat pas ya Moka Mula ya. Yang hitam. Alhamdulillah ya. Intan sudah baca Al-Quran sampai juz 19. Masya Allah. Kalau jus 19 berarti satu hari dia lebih dari 1 jus ya. Oh iya ya, Masya sekarang Allah. baru 10. Baru Hari ke-10, berarti dia udah lebih dari 1 jus, Masya Allah. Intan ini bekas ya, tapi baru dipakai beberapa kali ya, tadi nggak apa-apa ya. Masih bagus kok. Bagi para pemenang nanti hadiahnya bisa diambil di TU ya, di TU SMK Pasundan 3 Kota Cimahi ya. Itu waktu jam sekolah. Jam kerja maksudnya. Ya. Oke, jawabannya ini Bu ada yang masuk juga untuk yang urutan usia pengguna internet dari Syasha Nur Nevia Puri. Izin menjawab usia pengguna internet paling banyak usia 15 sampai 19 tahun, selanjutnya usia 20 sampai 24 tahun, lalu usia 25 sampai 29 tahun, dan usia 30 sampai 34 tahun. Gimana Bu, ini betul atau tidak? Ini kurang tepat ya, yang paling banyak itu tadi 20 sampai 24 kalau nggak salah ya. Kemudian yang kedua 30 sampai 34. Kemudian yang ketiga baru 15 sampai 19 tahun gitu. Tapi nggak apa-apa lah karena sudah jawab, sudah berani menjawab ya. Yeay, selamat buat Syasha Nunifia Puri. Hadiahnya sejadah aja ya. Sejadah dari Mekah ya. Belinya di Mekah. Tuh, Masya Allah tuh langsung loh dari Mekah. Iya. Dan yang pertanyaan dari Ibu ya yang tadi sebutkan manfaat dari tidak kecanduan gadget. Ada? Tidak ada sebab. Oh, nggak ada yang jawab ya? Nggak ada yang jawab. Kalau nggak ada yang jawab hadiahnya buat Ibu ya. Iya, nggak apa-apa Bu Indah, hadiahnya buat Bu Indah. Kalian juga mau? Oke. Nanti Pak Hilmannya nanti saya korek-korek lagi tuh di lemari tuh barang-barang suami saya. Karena kan Bu Indah 70 kali lipat Bu Indah manfaatkan dengan yang sebaik-baiknya. Ya baiklah anakku sekalian, alhamdulillah untuk sesi materi ketiga ya di hari ketiga Sunlight ini sudah selesai. Materi cerdas dalam bermedia sosial mudah-mudahan bermanfaat sekali ya ilmunya. Dan sebelum kita tutup mungkin Ibu El ada closing statement atau ingin disampaikan? Oh ya, baik, terima kasih Bu Indah. Tadi Ibu menyampaikan materi itu singkat banget gitu ya. Nanti kalian bisa cari yang lebih banyak lagi, yang tentunya akan menambah wawasan kalian lebih banyak lagi. Dan di momen bulan Ramadan ini Ibu ingin menyampaikan bahwa perbanyaklah doa ya di bulan Ramadan ini. Karena sayang sekali gitu ya kalau kita tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan berdoa. Kalian minta apa saja yang kalian inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bagaimana yang kita inginkan itu akan dikabulkan kalau kita tidak meminta kepada Allah gitu ya. Coba kalian minta kepada Allah, ya Allah gitu ya. Tapi sebelum minta kepada Allah kan ada adab-adab berdoa ya. Adab-adab berdoa yang pertama kita puja-puji Allah dulu, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus gitu ya. Udah gitu sholawat kepada Allah gitu ya. Dan kemudian kita meminta apa yang kita inginkan kepada Allah. Ya Allah, saya ingin sukses. Terutama ini yang kelas 12 ya, yang sudah mau selesai sekolahnya. Ya Allah, saya ingin bekerja, saya ingin mendapatkan pekerjaan yang baik. Berikanlah kekuatan kepada saya untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Karena ya mendapat pekerjaan, mencari pekerjaan itu tidak semudah yang kita inginkan ya. Susah banget gitu ya, karena kan saingannya banyak gitu ya. Silakan kalian panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Insya Allah ya, Allah itu tidak seperti manusia. Kalau manusia, kalau kita WA cuma di-read doang, nggak dibales ya. Kalau kita nge-tag nggak di-repost ya. Kalau Allah mah ada apa ya. Ya kita mintalah ya. Apalagi di bulan Ramadan ini yang paling diijabah, waktu yang paling diijabah itu adalah pada saat akan berbuka dan juga pada saat sahur ya. Kalian panjatkan doa, ya Allah saya ingin
belajar dengan lancar, berikanlah rizki agar bisa membayar SPP dengan lancar gitu ya, agar mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka ya, karena ya rizki itu bukan dari orang tua ya, rizki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian harus yakinkan itu. Jangan sampai kalian punya hambatan dalam sekolah ini ya, baru punya hambatan sedikit di sekolah ini langsung kalian aku keluar aja deh, kenapa? Nggak punya biaya. Aduh, sayang banget ya, kalian nanti akan menyesal dan waktu itu tidak bisa dikembalikan lagi gitu ya. Atau kalau cuma lulusan SMP mah ya Bu Indah mau jadi apa gitu ya, jangankan lulusan SMP, orang-orang sekarang banyak berebutan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi ya, insya Allah ya. Anak-anak SMK Pasundan 3 Kota Cimahi adalah anak-anak yang hebat ya, yang tidak lemah gitu ya, yang punya mental yang kuat ya. Kalau kalian punya hambatan, minta kepada Allah ya, karena insya Allah Allah akan kabulkan ya, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih banyak Bu El atas pemaparan materinya. Ini sangat bermanfaat sekali dan seru sekali ya, apalagi dapat hadiah juga. Alhamdulillah, kecepatan juga. Sekali lagi terima kasih Bu El. Dan untuk anak sekalian juga terima kasih juga yang sudah memberikan pertanyaan, yang sudah bergabung dan yang sudah menjawab pertanyaan. Sekali lagi untuk para pemenang tadi kuis, silakan bisa mengambil hadiahnya di TU SMK Pasundan 3 Kota Cimahi di waktu jam bekerja ya. Mulai dari hari ini bisa ya. Soal hari ini bisa. Dan Bu Indah, saya mohon maaf ya kalau ada kehilafan yang tadi saya ucapkan ya. Ya. Baiklah anak sekalian, akhir kata kegiatan salat hari ketiga sudah selesai. Jangan lupa nanti insya Allah minggu depan kita akan mengadakan salat lagi hari selanjutnya. Like, comment, and subscribe. Betul, like. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tentunya sekali lagi saya sebagai pembawa acara di sini memohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.